Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Ila yaumiddin wa antan surana wa ta'alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang belum hadir, belum datang? Siapa yang nggak masuk? Muhammad Ahli Wirdi izin. Oh, terus? Zakiatul Fahiroh izin juga. Al-Baqiyatul Sholihat sakit sama lagi. Oh ya. Semoga teman yang sakit diberikan kesehatan dan kita semua yang ada di sini semoga tetap sehat selalu. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin merefleksi kembali materi yang sudah lewat kemarin. Materi kemarin kita bahas apa? 4 kompetensi guru. Ya, salah satunya di antara 4 kompetensi itu oh iya, salah satunya saja ya. Nah, kalau 4 kompetensi itu kan ada profesional. Iya. Berarti udah paham kan dari 4 kompetensi itu? Iya. Nah, maka pada pertemuan ini kita akan bahas tentang tugas pokok dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Kalian di sini sebagai calon-calon seorang guru, otomatis kalian harus mempelajari dulu teorinya. Tugas kalian apa? Kewajibannya kalian itu apa? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Kita senam otot nih, yang gini ya. Ayo silahkan berdiri dulu. Saya siapkan ini. Ya, bentar ya. Minta tolong LCD-nya disiapkan. Ini ya. Udah. Udah. Ya, silahkan. Sudah ya?
Udah semangat belajar? Siap. Sudah ya. Nah, baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tugas pokok dan kewajiban dari guru profesional. Pada materi ini nanti kita akan menjelaskan apa saja tugas dari seorang guru. Ada materinya tentang kewajiban guru profesional. Baru nanti ada haknya, hak guru itu apa saja, ya. Nah, selanjutnya kita ke materi pertama, tugas utama dari guru profesional. Tugas. Nah, ini tugas yang kalian ketahui. Apa itu tugas? Sebuah tanggung jawab Terus, yang lainnya? yang harus kita penuhi. Sesuatu yang harus dikerjakan. Sesuatu yang harus dikerjakan. Yang lain? Harus diselesaikan. Sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, biasanya kan kalau di kampus atau di sekolah, kalian pasti akan diberikan tugas. Berarti tugas itu harus kalian kerjakan atau selesaikan. Maka tugas adalah kegiatan yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dosennya kalian memberikan tugas, ada jangka waktunya. Misalnya dikerjakan seminggu, minggu depan dikumpulkan. Nah, itu pengertian dari tugas. Yap. Nah, ini tugas utama guru profesional. Selanjutnya nanti tugas dalam bidang ada profesi. Nah, kalau guru itu adalah profesi, pekerjaan. Ya. Nanti tugasnya apa saja? Nanti ada mendidik, mengajar, dan melatih. Nanti ada kalau di dalam tugas dalam bidang kemanusiaan. Nanti guru itu adalah orang kedua. Orang kedua, ya. Guru itu adalah orang kedua setelah orang tua kalian. Ya. Kalau di masyarakat nanti guru itu diposisikan pada sesuatu yang terhormat. Biasanya makanya kan kalau Bapak guru atau Ibu guru kalian lewat nih di depan rumah kalian, ayo mampir Pak guru, Bu guru, seperti itu. Karena pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang terhormat di dalam masyarakat. Ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk apa saja tugas dari seorang guru ini, nanti saya akan tampilkan kalian video dari seorang guru. Nanti kalian bisa amati, kalian bisa analisis kira-kira gimana menjadi seorang guru profesional itu. Yap, silahkan. Bisa ya. Sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan pengajaran yang bermutu karena menjadi seorang pemimpin pembelajaran harus mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Pokoknya sekarang bayar dimanapun bisa pakai SPayLater. Aman. Nah, dari tampilan video yang tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan tentang tugas seorang guru? Apa? Di mana seorang guru itu tidak hanya mengajarkan tentang akademik saja, tapi
caranya seorang guru itu bisa mengembangkan karakter yang ada pada siswa itu gitu Bunda. Terus dan bagaimana caranya guru itu bisa memotivasi siswanya atau peserta didiknya, dan bagaimana caranya guru itu berinisiatif menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga peserta didiknya itu nanti dengan mudah memahami materi yang disampaikan juga gitu. Ya, ada yang lain? Apa yang didapatkan dari tayangan video yang tadi? Sama? Berarti kalau dilihat dari tugas utama seorang guru itu, penyampaiannya Nopia tadi termasuk di dalam, ini bagiannya apa? Apa? Guru, pengarah, pelatih, ya penilai. Nah di terakhir itu kan ada nih mengisi kuis atau pelatihan atau ini bentuknya pilihan ganda kan di akhir. Itu nanti guru itu sebagai dia penilai. Ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Guru sebagai instruksional. Instruksional biasanya kan ini berarti yang bentuknya memerintah, menginstruksi kepada peserta didik atau siswanya. Misalnya di dalam proses pembelajaran maupun pengajaran. Jadinya di sini di dalam bidang pendidikan, nanti guru sebagai instruksional itu berarti guru itu sebagai pengajar yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program pengajaran itu. Selanjutnya guru itu sebagai pendidik. Apa kira-kira sebagai pendidik? Guru sebagai pendidik? Ya. Iya, nah maksudnya guru itu kan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi guru itu juga sebagai pendidik. Mendidik dari siswa, nanti guru harus dapat membantu siswa menemukan siapa dirinya, kemana mereka akan pergi dan apa yang mereka harus lakukan. Di sini guru itu berperan sebagai panutan kepada siswa. Makanya kan kalau di dalam 4 kompetensi guru ada kompetensi yang termasuk guru itu sebagai role model. Role model itu berarti masuknya kepada yang mana kira-kira nih? Kepribadian. Nah, berarti di sini guru itu yang ditiru, digugu dan ditiru. Makanya sebagai pendidik juga, bukan hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik. Oke, bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin, di mana guru itu mampu memimpin baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Karena kan nanti kemampuannya untuk membimbing peserta didik itu. Next, nanti guru sebagai pengajar. Nah, ini yang sering kan kalau kita mengajar berarti kita gurunya sebagai pengajar. Saya di sini berdiri di depan kalian, berarti saya sebagai pengajar karena saya mentransferkan ilmu kepada peserta didik atau siswa. Nah, kalau di dalam pengajaran kan nanti membutuhkan ini berbagai macam metode pembelajaran, model pembelajaran dan juga apa? Strategi. Iya, supaya pembelajaran itu lebih efektif, efisien, dan menyenangkan itu. Ya. Nah ini, kadang kita tidak bisa membandingkan antara guru itu sebagai pembimbing, pengajar, pelatih, pengarah. Kan itu mirip kan, sama-sama saja bahasanya, tapi beda maknanya. Nanti ini sebagai pembimbing. Misalnya nih, ada siswa yang mengalami kesulitan baik dalam belajar, menangkap materi. Misalnya nanti gurunya, tugas gurunya bukan hanya sebagai pengajar untuk semua, tapi nanti membimbing dari siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar itu. Dan juga nanti membimbing apabila nanti seorang siswa itu mempunyai kompetensi untuk yang harus dikembangkan oleh siswa. Ya, makanya guru dikatakan guru sebagai pembimbing. Sebagai pengarah.
Selain membimbing, nanti juga akan diarahkan kegiatan apa sih? Ya, yang bisa diikuti oleh siswa tersebut yang memiliki kemampuan baik dalam kognitifnya maupun keterampilannya itu. Kan biasanya makanya ada ekstra. Iya. Di sekolah kan biasanya kalian pernah ikut kan pasti selama kalian. Iya. Selain itu kan nanti ada yang ikut sains biasanya, yang dalam kognitifnya ikut-ikut nih yang olimpiade semuanya. Iya. Yap. Selanjutnya, guru sebagai pelatih. Peran guru dalam mengembangkan keterampilan siswa, minat siswa, bakat peserta didik, juga dapat meningkatkan rasa percaya diri seorang siswa. Yang sebagai pelatih. Nanti selanjutnya nih ada guru sebagai penilai. Nah, ketika sudah selesai proses pembelajaran, nanti kan biasanya gurunya akan mengadakan penilaian biasanya di akhir proses pembelajaran supaya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa itu ketika sudah mengikuti proses pembelajaran itu. Yang terakhir, guru sebagai pengevaluasi. Nanti guru itu dikatakan sebagai evaluator. Guru itu yang melakukan penilaian terhadap siswa untuk mengetahui keberhasilan. Sejauh mana sih efektivitas dari pembelajarannya dalam menggunakan metode tersebut maupun strategi pembelajarannya. Nanti ini makanya guru sebagai evaluator itu memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memenuhi tugas-tugas ini, seorang guru itu akan berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan intelektual, emosional, dan juga karakter dari siswa, serta berperan dalam membangun generasi pendidikan yang bermoral. Yap, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya apa? Perbedaannya tadi seorang guru sebagai penilai dengan yang terakhir. Evaluasi. Nah, di sini di penilai itu kan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari siswanya ketika gurunya sudah mengajar. Nanti dinilai apakah nilainya kognitifnya itu sudah mencapai KKM atau tidak. Kalau evaluasi, nanti dari penilaian itu akan dievaluasi kira-kira kalau kurang dari KKM nih, misalnya KKM-nya pelajaran PAI misalnya 70, 75. Misalnya rata-rata nih ada 80% yang di bawah KKM, misalnya dapat 60, 50, nanti dievaluasi kira-kira yang disalahnya apa? Apakah metode saya yang mengajar atau materinya atau gimana? Nah, nanti makanya itu digunakan oleh ini evaluasi itu, digunakannya evaluasi untuk mengevaluasi, untuk menilai kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biasanya kita gunakan ini seperti refleksi dari guru itu. Ya. Bisa dipahami? Ya, itu. Yang lain ada mungkin yang ingin ditanyakan tentang tugas seorang guru? Selain yang tadi, ada? Kiki? Ada? Nggak ada? Ardi? Apa Ardi? Mau nanya apa? Itu tentang guru tadi yang profesional. Ya. Berarti yang namanya guru itu orang yang jadi guru itu harus profesional ya. Ya. Nah, gini ya. Profesional nih kan? Profesi, ini kan sebuah pekerjaan yang membutuhkan adanya keahlian khusus. Berarti kalau seorang guru profesional itu harus mempunyai keahlian khusus, yakni salah satunya menguasai materi pembelajaran, menguasai metode pembelajaran, menguasai ini apa? Suasana ini, keadaan kelasnya seperti apa, terus mengetahui karakteristik dari siswanya seperti apa. Makanya di dalam Undang-Undang nomor
14, ini kan nomor 14 tahun 2005 tentang ada dijelaskan kompetensi 4 kompetensi guru. Makanya di sini ada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan juga sosial. Makanya nanti kalau kalian menjadi seorang guru itu yang profesional harus menguasai ini, ada dalam diri seorang guru. Profesional. Gimana profesional? Berarti menguasai materi kan? Menguasai dari materi pembelajarannya. Kalau pedagogik nih, berarti nanti menguasai seperti administrasi pembelajarannya, penguasaan kelasnya, gimana karakteristik siswanya. Kalau kepribadian seperti yang dijelaskan tadi, berarti sebagai role model, suri tauladan. Karena kan siswa itu kan meniru gimana kepribadian seorang guru. Berarti nanti kalau sosial, interaksi baik dengan sesama gurunya, peserta didiknya, wali, murid, terus kepala sekolah, pokoknya nanti yang ada di lingkungan sekolah itu nanti nih sosial. Terus makanya gimana dengan ada seorang guru yang introvert? Ya gimana itu pandangan kalian? Ke sekolah untuk mengajar saja, setelah habis materi pulang. Kenapa? Untuk jadi guru, soalnya kan kita tuh sebagai guru harus siap segalanya dari yang keempat itu contohnya. Ya. Jadi kalau kita cuman kalau kita harus tetap menanamkan rasa introvert kita dong, gimana cara murid kita berkembang loh gitu. Ya benar. Berarti kan karena kita di sini bukan ini kita makhluk sosial kan, harus berinteraksi dengan yang lainnya juga. Berarti nanti selesai mengajar, biasanya nanti masuk ke ruang guru, atau biasanya kan ini kalau sosial itu ada bertukar pikiran, berdiskusi sama gurunya ketika nanti misalnya ada masalah nih, ada siswanya yang bermasalah, gimana cara kira-kira menanganinya, biasanya kan ke guru, ini kan BK kan, ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin kalian tanyakan? Bunda, misalkan guru ini kan punya dia kerja sampingan gitu Ya. kan. Nah, misalkan kayak jual online atau gimana kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Nah, misalkan kan guru ini lebih memperhatikan jual Online-nya. daripada kewajibannya sebagai guru. Itu termasuk ke kompetensi profesional atau kepribadian, misalkan kedisiplinannya gitu. Bagaimana dia? Yap. Nah, berarti nanti masuknya kalau kepribadian itu seperti perilaku seorang guru mencerminkan tingkah laku bersikapnya, misalnya yang disiplin, tepat waktu, terus tanggung jawab. Kalau dihubungkan dengan lebih mementingkan pekerjaan jual belinya, nanti masuknya ke kenapa? Kalau profesional nanti bisa masuk kepada penguasaan materinya. Penguasaan materinya bisa juga kepada pengelolaan kelasnya. Gitu. Berarti masuknya kira-kira kemana? Iya, karena kan di sini akan mencerminkan sikap tanggung jawab dari seorang guru itu. Ya, kan kita mempunyai hak, tugasnya kan, tugas guru itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nanti ada pasal 1 tentang tugas seorang guru, pasal 14 tentang hak dan kewajiban guru itu. Ya, berarti nanti masuknya ke sini kepada kepribadian, karena contohnya itu masuknya nanti akan sikap tanggung jawabnya, disiplinnya, lebih mementingkan jualannya, pekerjaan sampingannya daripada pekerjaan sebagai seorang guru. Ya. Begitu ya, bisa dipahami? Ya. Sebelum kita mulai materi yang kedua tentang kewajiban seorang guru, karena yang saya lihat ada ngantuk-ngantuk di sini. Kita ice breaking sebentar, bisa berdiri. Ini ke depan mewakili dulu. Siapa mau ke depan?
Ayo Nopia ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking buka tutup ya. Masih ingat? Saya contohkan dulu. Ya. Ini kan buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Ya, oke. Ya, semangat ya. Oke. Ya, ini ya didampingi sama Nopia di depan. Oke, untuk menghilangkan rasa ngantuknya, kita harus kompak dan berenergi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Ya, sudah ya. Silahkan duduk. Ya, nih ya. Ini materi kedua tentang kewajiban guru profesional. Nih, kewajiban. Biasanya wajib. Apa yang kalian ketahui tentang kewajiban? Satu-satu. Maya, apa Maya? Sesuatu yang wajib dikerjakan dan mutlak harus dikerjakan, Bunda. Ya. Wirdi. Oh iya, zikri. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Oh iya. Berarti Yang mutlak yang wajib itu kalau kita tinggalkan. Ah iya, biasanya kan wajib itu kalau ditinggalkan biasanya dapat dosa. Kalau di perkuliahan dapat nilai jelek. Ya, dah. Ya, makanya kewajiban sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Nah, jadinya nanti setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab. Ya, baik itu secara hukum maupun moral. Ya, itu ya kewajiban, suatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang. Ya, banyak sekali nih kewajiban guru profesional. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan bimbingan. Makanya tadi kan masuk kan kepada tentang tugas seorang guru, kewajibannya. Nanti nih makanya nih masuk nih memiliki kualifikasi minimum. Kualifikasi kalau jadi guru itu apa? Misalnya guru PAI berarti S1-nya PAI, guru PGMI berarti S1-nya PGMI, begitupun juga dengan yang lain, prodi yang lain. Yang sesuai dengan bidangnya. Makanya profesi itu adalah pekerjaan yang harus dimiliki, harus mempunyai keahlian. Makanya sesuai sama bidangnya. Kalau guru berarti keahliannya ya harus ini, pendidikan. Kalau dokter berarti nanti kan sekolahnya dokteran. Ya. Terus nanti ada mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga. Berarti masuknya kemana? Ke sini kan, kepada kepribadian. Ya, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik. Dengan cara apa kira-kira kita mengembangkan kualifikasi akademik kita sebagai seorang guru? Biasanya apa? Banyak-banyak membaca bisa, mengikuti pelatihan, workshop, seminar. Biasanya kan di sana kan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan kita, ya skillnya gitu. Ya, selanjutnya menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, bertindak objektif, tidak diskriminatif. Ya.
berkaitan dengan kewajiban seorang guru bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Baik dalam ini pertimbangan, dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, latar belakang ekonomi ataupun keluarga maupun sosial. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman kalian ketika kalian masih sekolah, baik SD, SMP maupun SMA? Ada nggak pengalaman kalian diskriminat yang kira-kira membedakan? Ada, bisa mewakili atau dicontohkan? Maya coba ke depan dulu. Kira-kira apa? Ya. Iya, tidak apa-apa. Misalkan yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat nih, misal pas kita SD nih contohnya paling banyak. Apalagi pas zaman-zaman pas 2000-an dulu, pas belum Ya. sekarang modern lah. Pasti banyak guru yang membedakan, misal yang paling umum aja deh, yang paling pinter pasti paling disayang gitu. Terus yang paling cantik kadang dijunjung-junjung gitu. Terus paling diberi perhatian lebih gitu antara yang pinter banget sama yang nggak pernah yang biasa aja. Yang biasa-biasa aja gitu. Tanpa intinya dibedakan deh benda gitu. Banyak kok yang gitu gitu. Udah, itu pengalamannya waktu SD. Ya, tapi bukan ke saya sih ya bunda. Oh iya. Karena Maya pinter kan, cantik lagi. Ya. Bunda. Ya, makasih. Iya. Oke, ada yang mewakili yang laki-laki? Contohnya mungkin waktu sekolah ada yang diskriminatif, yang tidak bersikap objektif. Ada? Ardi ada? Nggak ada? Aleh? Aleh ada? Wir? Ada? Kiki? Ada? Ada Ardi? Bisa dijelaskan ke depan? Oh ya, tidak apa-apa, ayo silahkan. Oh ya, kenapa? Kalau pengalaman dulu di MB itu tidak pernah, padahal kita yang salah, tapi kita yang dibela. Nah, teman yang kita anak itu yang disalahkan. disalahkan. Kok bisa begitu? Disayang berarti dia Hah? Oh iya, berarti berarti pemenangnya ini kan? Oh, Tadi bunda yang ganteng, wah masya Allah. Yang emang ganteng? Hah? Emang ganteng? Ganteng ya? Oh iya. nanti guling-guling bunda nih. Oh iya. Udah ya, berarti sebaliknya. Ya, sudah. Nah, berarti sebaliknya. Kalau pengalamannya Ardi tadi, dia merasa bahwa dirinya salah. Tapi karena physically, mungkin juga bisa karena Ardi ini pintar di kelasnya, Atau mungkin gagah gitu. Makanya, atau ada hubungan keluarga. Ya, bisa jadi kan? Makanya dibela. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tidak objektif, diskriminatif antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Makanya ini kebalikannya kalau Maya. Maya malahan contoh mungkin bukan dia tapi temennya disalahkan. tempat yang aja sih bunda, tapi kan banyak loh kita lihat banyak. Iya. Iya, ya, contohnya seperti itu. Biasanya yang paling sering itu memang ini tingkat kecerdasan dari siswa. Kadang yang pintar dibedakan sama yang biasa aja, yang kurang. Yang cantik lebih diperhatikan, yang biasa aja. Makanya yang biasa itu harus pintar supaya diperhatikan. Ya, gitu. Itu caranya naikkan grade-nya kalian. Ya, ada juga nih yang karena kondisi keluarga, ekonominya, yang kaya, yang biasa aja, miskin. Ya, apa Nopia? dan misalkan dari latar belakang keluarganya juga, misalkan kan seharusnya guru itu memberikan semangat bagi peserta didik. Misalkan orang tua peserta didiknya ini sudah melakukan kriminal dan dipenjarakan gitu kan, kan terus nanti pasti diejek dia sama teman-temannya, anak seorang kriminal, narapidana Iya. gitu. Jadinya kadang ikut dia gurunya nggak sih, dia dalam Mendiskriminasi, ya tidak objektif. sebagai seorang guru Tetap, ya.
Karena semua siswa yang ada di dalam kelas itu menjadi tanggung jawab dari seorang guru itu. Maka kan tadi ada tentang tugas seorang guru, bukan sebagai pengajar saja, tapi sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, pengarah, penilai, pengevaluasi. Ya, bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kenapa Kiki? Salah satu kewajiban guru profesional itu adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Terus pertanyaan saya, bagaimana guru bisa mengembangkan kompetensinya di tengah keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya? Sumber daya dan sumber dana. Nah, gini, biasanya untuk mengembangkan tingkat kompetensi akademik dalam diri seorang guru itu biasanya nanti disediakan fasilitas dari sekolah. Seandainya keterbatasan dana. Ya, nanti biasanya sekolah mengadakan workshop, nanti memilih guru untuk diberikanlah pembinaan atau pelatihan. Kalau terbatas. Tapi kalau keterbatasan waktu, biasanya guru itu akan belajar sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang. Kan sekarang tuh sudah banyak kan. Kalian bisa melihat di YouTube, di TikTok banyak sekali tentang pendidikan-pendidikan. Tentang salah satunya nih metode pembelajaran ataupun model pembelajaran itu banyak sekali sekarang. Bisa gurunya dengan melihat, menonton tayangan tersebut dari sana, gurunya juga bisa belajar. Tidak mesti hanya harus ke lokasi. Ya, bisa online. Kan bisa lewat Zoom juga kan sekarang kan. Lewat Zoom meeting, Google Meet, semuanya bisa kita melakukan, mengikuti pelatihan itu. Ya, kalau keterbatasan waktu. Kalau keterbatasan dana, nanti sekolahnya yang menyediakan fasilitas. Bisa dipahami Kiki? Bisa ya. Nah, inilah materi tentang tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Hanya ini nih materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nanti minggu depannya kita akan membahas tentang indikator kinerja guru. Selanjutnya bisa adik-adik atau mahasiswa pelajari dulu sebelum kita akan bahas. Nanti selanjutnya akan ada pembagian kelompok untuk dipresentasikan semuanya. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baiklah. Mungkin hanya nih ya presentasinya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika tidak sempurna, karena sempurna adalah saat kita masih bersama. Iya. Oke. Ya sudah. Ya. Udah. Oh, tidak. Udah ya? Kenapa? Sudah ya? Semoga tetap sehat selalu, tetap ya diberikanlah kesehatan umur yang panjang. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.